diterapkan apa Dandri? Impres nomor 1 ke lah mulai diangsur-angsur sama TAPD khususnya untuk pemetaan pemotongannya. Hilang suruh Dandri. Bir, apa bukan apa ya? Menunggu peraturan Menteri Keuangan dulu. Oh gitu. Nah, secara prinsip kan sebenarnya Menteri Keuangan itu kan menunggu bara jumlah dana transfer yang akan dipotong kan untuk masing-masing. Per hari itu kan sebenarnya dana DAU yang apakah lah mulai turun kabarnya bara miliar seorang dapat. Oh gitu. Masalahnya di daerah kan tidak bisa menunggu impres saja gitu. Harus ada peraturan menteri atau Ya. peraturan pemerintah atau apa acaranya? Lanjut saja berdasarkan impres itu kemudian dilahirkan perbu atau apa? Nah, kalau di dalam ini kan sebenarnya yang ditunggu Impres atau Permendagri itu kan PMK ya, maaf. Ya. PMK itu kan sebenarnya kan ada dana transfer ke daerah yang dipotong atau dihilangkan 50 triliun lebih. Iya. Nah, dari 50 triliun itu kan seperti Kabupaten Padang Pariaman kan lalu dapat bara yang kan dipotong untuk Padang Pariaman. Jadi cuma itu. Nah, tapi sedangkan petunjuk untuk daerah yang tidak perlu sebenarnya menunggu instruksi peraturan menteri itu sebenarnya sudah bisa lakukan. Iya, Misalnya iya. yang pertama kan di situ diminta membatasi ya, bukan melarang ya. Membatasi kegiatan seremonial. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan seremonial yang sifatnya perayaan, hari jadi dan lain sebagainya itu kan diminta untuk dibatasi. Nah, kalau penerjemahan dibatasi itu kan berarti kan konsekuensinya kegiatan yang selama ini menghimpun orang banyak, ya itu kan dihilangkan otomatis, akan diganti dalam Iya. bentuk ya, kayak ada yang di Zoom, ada yang memang hadir di salah satu ruangan atau mungkin di lapangan. Jadi tidak segebiar dulu. Kalau dulu kan muncul berbagai hari ya, masing-masing kementerian itu bahkan punya hari seorang. Nah, itu yang kini yang dihilangkan. Nah, kemudian kajian-kajian ya yang biasanya Bapeda, Bapelitbang ataupun mungkin dinas-dinas bikin kajian-kajian ya yang sifatnya tidak wajib ya itu kan juga dibatasi. Jadi kalau memang Iya. dia tidak diperlukan ya berarti tidak perlu. Iya. Kegiatan studi banding ya itu kan sudah dialihkan untuk menjadi dalam bentuk ya Zoom saja sama orang itu gitu. Hmm, hmm, hmm. Kemudian kayak mencetak-cetak barang itu kan juga sudah dihilangkan, artinya dalam bentuk digital saja dokumennya disimpan untuk Hmm. digital dan lain sebagainya. Iya, Kemudian iya. juga seminar ya artinya kayak beberapa kegiatan yang seminar ya dialihkan mungkin seperti kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Zoom Google ya. Meet. Oke, Jadi artinya oke. yang poin pertama membatasi kan bahasa sederhananya diakui gitu. Padahal tidak. Efisiensi itu Penghematan kan ya. lebih kepada Penghematan ya. penghematan. Efektif nggak kalau dilakukan kalau dengan cara itu? Kalau tidak ya sudah tetap muka misalnya. Iya, iya, iya. Nah ini yang apa? Jadi sebenarnya itu daerah sebenarnya tidak perlu harusnya menunggu instruksi atau peraturan menteri dulu. Kan lah nampak di Cukup dalam dengan Dikti. instruksi presiden saja dasarnya. Ya, bahwa disuruh batasi. Yang kedua nanti disuruh Kurangi kurangi belanja belanja dinas. dinas. Iya, iya. Tinggal dikarek saja. Iya, betul, Dikarek betul, betul. minimal ya sudah. Sehingga belanja dinasnya, peran dinasnya hilang. Iya, Kemudian iya. kalau ada pembentukan tim, ya itu kan dalam peraturan Perpres tentang standar harga satuan regional itu kan sebenarnya sudah diatur bara Iya. jumlahnya, bara nilainya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya biar tidak kebablasan jumlah.
Jadi betul. ada juga yang lainnya dan sebagainya. Artinya sebenarnya peraturan Menteri Keuangan itu lebih kepada mencari bara dia berkurang itu aja sebenarnya. Ya. Betul, betul, betul. Heeh. Nah, jadi Tetapi yang lainnya hmm, eh, inflasi ini sebenarnya bukan hal yang baru, nah, ya. Mereka loh, sorry, maaf, Pak. Karena dari catatan sejarah itu sejak ada tahun 2014, 2017 juga terjadi ada instruksi presiden untuk melakukan penghematan. Tetapi dibandingkan impres yang sekarang lebih apa? Lebih agak apa namanya? Lebih banyak gitu yang disuruh investasikan. Kalau dulu hemat dalam pemakaian AC, hemat dalam pemakaian air, hemat dalam pemakaian telepon, itu sudah ada sejak 2014 2017 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu yang membuat penasaran itu adalah ya kalau ini namanya impres kan harus kita ikuti, nggak bisa kita bantah atau kisah ya, tentang itu. Yang cuma yang jadi pertanyaan kita 2014 sudah ada, 2017 sudah ada. Sekarang 2025 muncul hal yang menurut kita agak berlebihan gitu, dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan juga kisah pemerintahan sebelumnya. Apakah ini ada kaitannya dengan kondisi yang sebelumnya itu, kemudian tiba-tiba muncul instruksi seperti ini? Bagaimana Pak Rita? ya. Jadi sebenarnya kegiatan dalam rangka penghematan atau efisiensi itu kan sebenarnya bukan hal yang baru. Ya. Ya, Jadi tadi sampaikan tadi lalamo sebenarnya. Cuma kalau ya, sekarang kenapa kita lihat bombastis ya? Itu yang pertama kan Pak Prabowo ini kan baru dilantik. Baru ya, 100 betul. hari dilantik, Hmm, artinya belum baru jalan 4 bulan tiba-tiba mengeluarkan ya, kebijakan yang cukup spektakuler karena angkanya yang sangat spektakuler yaitu 306 triliun. ya. Kalau dulu kan tidak dikeluarkan angka. Iya, nggak ada Dulu angka-angka kan nggak ada. angka tidak dikeluarkan. Ya, Kalau ini angkanya keluar 306 iya, triliun lebih. iya, Nah, ya, jadi artinya kan orang melihat angkanya luar biasa ini. iya, hmm, Secara ininya. Kalau dulu kan cuma disuruh kurangi AC, kurangi jumlah iya, ini, iya, dan lain sebagainya. Kan tidak nampak orang berapa rupiahnya. Kalau ini kan iya, langsung ditegaskan 2025 306 triliun harus dilakukan eh, dihilangkan kegiatannya. Nah, iya, ini betul. kan 306 triliun dihilangkan kegiatannya. Ini kan luar biasa sebenarnya. Jadi Iya, hmm, tidak dilakukan penghematan, tapi memang uangnya memang tidak akan ada lagi. iya, iya. Mas Jadi artinya kembali ke kegiatannya kas benar-benar negara ya, dipangkas, dinolkan. masuk ke kas negara dan mungkin untuk bayar utang Iya, ya, jadi posisinya dinolkan. dinolkan. Oke. Ah, Ya, jadi makanya ini hmm, sebenarnya kalau sederhananya kan misalnya Padang Pariaman nanti mungkin terimbas dari 50,5 triliun itu misal terimbas kena misalnya sebesar 20 miliar misalnya. iya, Ya iya, sudah, berarti pengganti 20 miliar yang seharusnya kita terima dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer keuangan daerah itu nanti diambil dari hasil efisiensi perajan gas 50%, penghematan kegiatan-kegiatan seremonial, penghematan dari belanja cetak dan lain sebagainya. Jadi artinya iya, iya, sebenarnya kita sudah bisa persiapkan sebenarnya tanpa menunggu PMK, lewat siapkan lu berapa kita bisa menghemat. Kalau iya, seandainya kita Padang Pariaman contoh dipotong misalnya 20 miliar, nah maka hmm, kita ternyata bisa efisiensikan juga 20 miliar kita alihkan yang kita kurangi tadi ke tadi yang rencana kita biayai dengan dana transfer daerah tadi. oke, Nah, jadi kan oke, sebenarnya oke. tidak perlu menunggu ya. Jadi siapkan saja dulu, Iya, Wak iya, cadangkan, ternyata Wak berhasil menghemat 25 miliar. Ternyata pusat iya, memotong 20 miliar. Berarti kan kita lebih mudah tanpa menunggu lama itu langsung kita eksekusi karena kita sudah hitung oh untuk iya, 25 miliar. Jadi tinggal dipindahkan oke, saja oke, yang tadi oke, rencana dibiayai dengan transfer keuangan daerah ya sudah dibiayai dengan hasil efisiensi kita. Toh juga oke, uangnya oke, memindahkan tanda kutip dari satu kegiatan ke kegiatan ini.
Oke. Yang tadinya harusnya terima subsidi dari pusat, anggaplah Padang Pariaman terima misalnya DAU-nya misalnya 1,3 triliun, sekarang Hmm. hanya menerima 1 triliun 280 miliar, berkurang 20 miliar, berarti 20 miliar diambil dari hasil efisiensi yang bersumber salah satu pendanaannya dari PAD-nya sendiri. Nah, Iya, itu iya. sebenarnya jadi tidak diharapkan ini. Dan apalagi mungkin juga ini kan RKPD perubahan itu Mhm. kan dipercepat. Iya, iya. Ya. Dipercepat ya. Nah, jadi artinya visi misi kepala daerah terpilih itu sudah masuk. Yang Hmm. kedua apa namanya program unggulan prioritasnya Pak Prabowo yang ada di Astra Cita dan program apa prioritas makan bergizi dan lain Iya. sebagainya itu bisa terakomodir karena sampai sekarang kan ada wacana tapi belum keluar ininya daerah diminta untuk iuran bareng-bareng gotong royong untuk Iya, membiayai iya. makan bergizi gratis. Jadi kalau misalnya semisalnya nanti keluar peraturan menteri Padang Pariaman Anda harus nyumbang 15 miliar ya sudah dari mana Iya, uangnya ya iya. dari jadi dari kini sudah bisa dipetakan seharusnya oleh TAPD khususnya mana belanja yang bisa potong hemat dulu. Jadi mungkin akan ada Oke. edaran dulu penundaan kegiatan misalnya tadi yang disuruh hilangkan itu penundaan kegiatan seremonial. Berarti kalau ada hari jadi, Iya, ada iya, iya. peringatan Setia Kawan, Hari Pemuda, hari apalah namanya, berarti Iya. itu ditunda kegiatan. Nanti kan cuma edaran bupati saja cukup sebenarnya. Iya, iya. Tidak boleh direalisasikan kegiatan ini. Nah, itu kan lagi terpetakan sebenarnya. Betul, betul. Jadi pas keluar peraturan, wah punya pitih yang lawak siapkan tinggal di SK-kan. Tinggal di SK-kan. Jadi kayak Mhm. Jadi ya, ya ya, ya. Andri, Lanjut dulu, lanjut, lanjut. ya, tapi sebenarnya ini menjadi momentum sebenarnya pemerintah daerah untuk memang lebih jelimet menyusun perencanaan daerahnya. Kalau Oke. selama ini kan kita sebenarnya kan konsep value for money itu kan sudah lama ditinggalkan. Sudah Mhm. diganti dengan value apa apa namanya program ya berbasis Iya, kepada film program. nah kalau value for money itu kan kecenderungannya uang ini dibagi rata. Jadi semua Iya, iya. SKPD dapat, semua urusan pemerintahan dapat. Kan Mhm. kalau dengan konsep sekarang kan tidak lagi demikian. Daerah harus Mhm. menetapkan yang namanya prioritas pembangunan. Iya, Mana yang mau dia prioritaskan. Nah, makanya pendekatannya kan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan iya, spasial tadi. Jadi memang dikeroyok rame-rame program prioritas. Jadi kalau misalnya ada SKPD yang tidak merupakan visi misi kepala daerah atau tidak menjadi prioritas permasalahan daerah, berarti SKPD-nya tidak dapat apa-apa. Dia hanya sebatas berarti, administrasi saja. berarti dari pengalaman Pak Rektor berhubungan kerjasama dengan Pemda, apakah memang dalam setiap perencanaan itu banyak yang tidak sesuai dengan apa? Sehingga menjadi penting bagi Presiden untuk membuat pembatasan-pembatasan seperti ini, gitu. Ya, kalau saya lihat sebenarnya kan banyak program-program yang dilaksanakan itu tidak program yang mempunyai daya ungkit untuk mencapai kinerja. Ya, Oh, jadi kan sebenarnya kalau kita mau bikin program kegiatan kan nanti Pemda bikin cascading harusnya. Main iya itu udah cascading kan. biasanya udah dibikin tuh, buat kinerja, case cascading sudah. Ya, Sepertinya sudah bukan sudah menurut kami udah jalan gitu. Hah? nah, maksudnya cascadingnya gini, persoalannya seringkali Hah? apakah ketika membuat cascading tuh, kok campur-campur bakso dan Ri, ya mungkin Enggak mereka nggak bisa. kan ya. Ketika membuat cascading ataupun kinerja tadi, kita tidak mempelajari variabel yang membentuk nilai indikator tadi. Contoh, Mhm. Mhm. misalnya indeks apa paling gampang itu kan indeks pembangunan manusia, walaupun sekarang sudah diganti IPM dengan ya. indeks Ah, modal manusia. oke. Nah, IPM itu kan pembentuknya ada macam-macam tuh, ada kesehatan, kesehatan nanti apa, Ya, pendidikan apa, usaha ya. pendidikan sekian.
Nah, artinya kan Ah, sebenarnya kalau mau bikin pohon kinerjanya itu harusnya variabel itu dikaji. Apa betul. sih yang membentuk angka variabel ini? Nah, seringkali itu tidak dilakukan. Seringkali Betul. cuma menggunakan kirologi, di kiro-kiro saja. Nah, kalau Iya, ibu iya, aku iya. bisa nanya rumahnya. Nah, jadi artinya sebenarnya makanya ketika ini yang kebetulan yang kita dampingi di daerah Hmm, iya, itu iya. kita minta dalam bentuk peraturan wali kota indikator kinerja itu kita SK-kan Hmm, dan di situ dijelaskan operasionalisasi variabelnya apa. Jadi tujuannya fokuslah kepada indikator pembentuk agar angkanya naik. iya, Kalau betul. misalnya dia tidak variabelnya, maka nggak usah dibikin kegiatan karena nggak ada gunanya dong. Gitu. Betul, Kalau betul, kita betul. bikin contoh misalnya, lah kegiatan hari ini misalnya, ya nggak ada Iya, hubungan sama kinerja. Kalau dibuat kerja itu, tidak dialihkan ke yang memang membentuk. betul, betul, betul. Misalnya kita apa namanya, wah ini membentuk misalnya harapan lama apa bukan misalnya lama sekolah misalnya, ya Iya, kan ada angka lama sekolah misalnya. Nah iya, itu kan iya. salah satunya kan jadi variabelnya adalah ya tadi jarak. Kenapa orang berhenti sekolah? Ya karena tadi jarak ke sekolah itu jauh mana. Oke, Berarti harusnya kita bikin program pembangunan sekolah. Itu misalnya. oke. Berarti ke situ. Nggak ada hubungan jo baju sekolah dong. Baju sekolah gratis itu nggak ada hubungan sebenarnya. Iya, iya. Ya Oke, oke. LKS gratis nggak ada hubungan sebenarnya. Karena Iya, iya, persoalan betul. artinya harusnya apa namanya itu tuh yang operasionalisasi variabel pembentuk itu harusnya dipahami sebelum Oke. membentuk cascading itu. Jadi lama Beko. Jadi kalau artinya memang kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung, kegiatan-kegiatan yang outputnya tidak terukur pasti, nggak usah dilaksanakan. Toh Iya, iya, juga iya, tidak, iya. kadang-kadang kan, ya ini kan euforia kalau Pak Jokowi kan suka mengumpulkan massa ramai-ramai. Hmm, iya. Nah, berbeda dengan Pak Prabowo yang tidak setuju orang datang ke Jakarta ramai-ramai. Iya, iya, Ya, iya, iya. kalau Pak Prabowo kan Betul, tidak betul, betul. setuju ada acara eh, ramai-ramai di sebuah Hmm. stadion, datang dari berbagai daerah, no salahnya kan, nggak perlu dekodosnya kan. Nah, itu kan Iya, berbeda. betul, betul. Hanya Oke, dia oke. melihat bahwa kok buang-buang PT sih konyol kan. Nah, padahal banyak PT yang banyak apa kebutuhan kegiatan lain yang dibutuhkan. Jadi ini makanya ini jadi momentum bagi Pemda sebenarnya mana kegiatan-kegiatan yang selama ini Pemda tuh pasti tahu sebenarnya. Kok kegiatan kok nak dulu kan. Iya, Tapi betul, betul. kebiasaan masa lalu ya sudahlah dianggarkan. Oke. Iko kegiatan kok beli baju apa ada kegiatan hari jadi obek lo baju Iya, olahraga iya, iya. seragam. Betul, Ada yang betul. ungkit ya, berarti kan itu bisa dihilangkan. Nah, itu contoh-contoh ini sebenarnya namanya contoh-contoh yang tidak relevan. Itu dan saya. Sekarang kalau kita bicara dampak ekses dari apa ini terhadap apa gimana Pak Rektor? Misalnya kan APBD di masing-masing daerah itu kan daya pengungkit juga untuk pengungkit perekonomian gitu kan. Nah, kalau seandainya ini dibatasi, apakah pengaruhnya ada nggak bagi perekonomian? Ini contoh sederhana aja. Ini contoh sederhana aja. Kalau seandainya misalnya seremonial dikurangi, maka yang seremonial itu kan termasuk pembuatan baliho, spanduk, ya kan? Nah, apakah nanti usaha masyarakat di bidang percetakan advertising ini akan terganggu? Ini salah satu contoh ya. Contoh lain juga banyak itu. Gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau efek pasti sangat Masih ada, berefek. masih ada ya. Ya, kayak contoh tadi Pak Andri sebut kayak baliho. Nah, ini kan Ya, promosi-promosi kampanye-kampanye di jalan ya, itu kan otomatis bisa ya, ya, diganti dengan medsos saja. Misalnya tentu otomatis usaha-usaha percetakan itu semakin berkuranglah omsetnya. Karena kan kita pahami oke, yang namanya Pemda itu kan salah satu penggerak daerah ya, penggerak oke. ekonomi daerah. Oh, makan minum misalnya catering-catering itu otomatis yang dari Pemdanya akan hilang. Jadi artinya pasti berefek. Hmm. Apalagi hotel, otomatis nggak ada lagi harapan kegiatan bikin di hotel. Hmm, hmm, hmm.
Oke, ini Pak Maman ada naik tadi. Ada yang mau CB ikut? di aula Pak selai Maman kan. Alah ingin di berkomentar? aula Oke, lanjut. Ya, kita ajak juga penonton nanti Pak Rektor. Mungkin nanti teman-teman yang mungkin dari PNS juga ingin menyampaikan keluh apa keluh kesahnya nanti. Karena begini Pak Rektor, sebenarnya kondisi apa katakanlah impresi ini keluar, kita udah terbayang nih. Nanti akan ya ada kalau ada yang refocusing. mau gabung boleh silakan ya kita Iya, iya. diskusi. Nanti kan ada refocusing, pasti nanti ada refocusing gitu. Nah, pada saat kami membahas APBD untuk 2025 ini aja, udah pada menangis semua gitu. Udah pada menangis karena ada pemotongan-pemotongan. Coba bayangkan, PU yang biasanya, dinas PU yang biasanya mendapat alokasi agak banyak dari yang lain, sekarang mulu. Kita kekurangan apa? Kita dipotong 30 miliar katanya kan. Nah, nanti kalau ada impres ini kan lagi ada lagi yang dipotong gitu. Nah, nanti teman-teman dari PNS pasti ini mengeluh nih semua. Gimana nih Pak Rektor? Ya, ya karena kan memang selama ini yang terjadi kita kan dalam hal belanja ya. Dalam hal belanja kita kan seringkali memang kita mengandalkan dana dari pusat. Iya, Kan dan harapan terasa. pemerintah itu kan kita harus ya lebih pandai lah cari piti surang. Jangan ibaratnya kalau kita masih mengandalkan ibaratnya dari yang lebih tinggi, tentu kita terpaksa patuh kepada yang punya uang. Betul, 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 Ya, betul. kalau yang punya uang menyatakan bahwa uangnya untuk ini itu ya sudah berarti konsekuensinya kita harus Betul. ikuti karena dia yang punya uang kan. Iya, iya, iya. Nah, dia punya uang. Jadi kalau dia punya uang itu menyatakan uangnya katanya untuk ini itu ya sudah berarti kita nikmati. Nah, Iya, makanya betul. sebenarnya kan daerah diminta sebenarnya mencoba untuk kalau nggak mau diganggu belanjanya, PAD-nya naikkan. Betul, Ya, betul, kan betul. kuncinya di PAD. Kalau misalnya kita misalnya tidak mau dipotong misalnya, ya sudah PAD-nya dikejar. Kalau PAD kan tidak Iya, diganggu iya, sama iya. pusat. Tanda kutip Kalau tidak gini diganggu Pak, sama pusat PAD. Pak Rektor kan ini dosen ini juga kan, perguruan tinggi negeri. Nanti akan terasa nggak bagi di perguruan tingginya negerinya gitu? Nanti pasti akan dinas dikurangi, acara seremonial dikurangi, belanja publikasi dikurangi, segala macam dikurangi, atau dibatasi lah gitu kan? Ini akan pengaruh sekali nggak untuk di perguruan tinggi? Ya, sebenarnya kalau di perguruan tinggi efeknya ya kecenderungannya sudah beberapa tahun ini turun, Pak Andri. Contoh dulu Oh, dana hibah gitu. penelitian Udah jadi lama berarti ya? Udah lama ya? Mhm, mhm. sudah. Jadi ya yang sifatnya itu sudah ya turun. Cuma sekarang kan orang sedang heboh kan ada pejuang tukin. Iya, iya, Jadi betul, tunjangan betul. kinerja Hmm. kinerja dosen ini kan kalau di dosen di kementerian lain kan sudah lama dibayarkan. Hmm, Tapi iya, iya, iya. dosen di Kemenristek, Dikbud itu kan tidak pernah dibayarkan. Iya. Peraturannya sudah ada, tapi ternyata peraturannya sudah ada, tapi ternyata tidak dianggarkan. Nah, Oh, sekarang 2025, makanya sekarang kan demo besar-besaran dosen eh, ke Jakarta itu kan menuntut dibayarkan tukin. Artinya eh, kalau pertama kalau dilihat ke kampus ya mungkin pasti ada penurunan, ada pemotongan iya, pasti. iya, betul, betul. Nah, cuma kita khawatirnya adalah kampus kalau diturunkan ya sudah SPP dinaikkan. Nah, ini kekhawatiran kita. Tapi kita berharap Menteri pun harus segera mengantisipasi jangan sampai para rektor perguruan tinggi negeri itu menaikkan SPP. Iya, Ya, eksesnya karena kan masih di situ misalnya ya. Nah, hmm. kebutuhan pendanaannya setahun itu butuh misalnya 400 miliar. Iya. Tiba-tiba sekarang dipotonglah misalnya 50 miliarnya. Nah, tentu karena biaya kita relatif ya, biaya kita relatif itu stabil, biaya di kampus itu kan relatif stabil tuh biaya pemeliharaan, biaya ini itu dan sebagainya. Akhirnya untuk mengejar kekurangan tadi, ya kekurangan tadi Mhm. akhirnya SPP dinaikkan. Nah, atau mungkin Iya. kelas mandirinya UKT-nya dibikin lebih tinggi. Hmm. Nah, kan masyarakat Iya, iya, kita iya. salah kaprah sebenarnya dengan kelas apa program mandiri ini, Pak Andre. Jadi Mhm, program mhm. mandiri
program yang ditujukan untuk mensubsidi orang yang masuk reguler biasa. Jadi makanya program kelas mandiri UKT-nya UKT tertinggi karena memang diharapkan dialah yang membantu orang-orang yang UKT-nya lebih rendah, disubsidi lah bahasa Iya, lainnya kan. iya, iya. Ternyata di masyarakat kita yang tidak punya uang, yang ekonominya penghasilan rendah, itu malah anaknya masuk ke kelas mandiri. Nah akhirnya Oh, berat ya. berat SPP. Hmm. Hebohlah di ini, heboh nanti kampus negeri memberhentikan karena tidak bayar SPP. Nah, padahal dia Iya, masuk iya. pintunya salah. Dia masuk di Itu pintu kelas salah. mandiri ya. Iya, Harusnya iya, kelas iya. mandiri memang diperuntukkan untuk orang yang memang mampu secara ekonomi seharusnya. Iya, Nah, iya, nah iya. ini kan sebenarnya kan Heeh. kita berharap nanti jangan sampai nanti kampus-kampus negeri itu menaikkan SPP. Tapi kalau Oke. ditanya aku Pandri, bagaimana dengan kampus swasta? Kampus swasta happy kalau kampus negeri menaikkan SPP. Karena lari banyak Sangat mahasiswa ke swasta gitu ya. SPP swasta lebih murah daripada negeri hari ini. Oh, gitu ya. SPP negeri SPP kampus swasta sekarang itu lebih murah daripada kampus negeri. Oh, gitu. Nah, Malah ini malah harusnya tarik orang ke swasta sekarang ya. ya karena apa namanya lebih murah saja sekarang. Cuma Oh, kan lebih murah memang ya. prestisnya kampus negeri itu Masih ya ada. itulah masih Oke, oke. kuat. Artinya orang masih melihat kampus negeri. Cuma kan secara ini ya, secara apa namanya, secara ya kampus ya sebenarnya kan SPP swasta kalau apa namanya swasta sebenarnya diuntungkan ketika SPP negeri naik. Iya, itu aja ya. Berarti berarti Naik. ada kondisi apa? Suatu kondisi kurang malah menguntungkan bagi yang lain sebenarnya. Ada juga ya. Tapi kita pikir pasti ada juga solusi-solusi nanti ya, ya Pak Rektor ya. Cuma memang kenapa ya ini kita angkat diskusi ini karena sebenarnya 5 tahun yang belakangan ini kita sudah selalu setiap tahun itu ada refocusing, ada pemotongan, ada segala macam sehingga bisa dikatakan ada kemunduran semangat bekerja sekarang. Ada kemunduran semangat bekerja, apalagi ditambah lagi misalnya ada perintah atau instruksi dari bupati atau kepala daerah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu segala macam. Di satu sisi yang lain ada juga yang dibolehkan gitu. Maksudnya tidak terkesannya itu ada yang diistimewakan gitu. Sehingga yang sekarang ini semakin khawatir ini. Wah, barangkali nanti yang istimewa ada gitu aja gitu. Apalagi di situ kan dijelaskan dalam aturan di situ dana-dana ini jangan dipotong, ini dikecualikan dan segala macamnya. Nah, bagi bagi OPD yang tidak masuk ke dalam instruksi presiden itu kan jadi targeter gitu ya. Akhirnya motivasi Ya, bekerjanya menjadi turun gitu. ya, ya itu sekarang ya kita sebenarnya berharap kalau pendidikan itu ya pemerintah tanggung jawab lah. Iya. Cuma mungkin balik kepada ini Pak Andri, cerita kita tentang Inpres ini kan hari ini kan sudah keluar keputusan Menteri tentang besar DAU. Oh iya iya Kalau iya. Kabupaten Padang Pariaman itu menerimanya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya 600. Tapi kalau Pak Andri punya data pembanding boleh juga ya. Iya, Padang Pariaman itu 638 miliar DAU-nya. Nah, kita tidak tahu 638 miliar. miliar. Nah, apakah itu Oh, turun dibanding tahun lalu atau tidak kita tidak tahu. Ya, mungkin Pak maksudnya Andri yang punya data 638 miliar ini DAU yang ditransfer ke Padang Pariaman. ke Padang Pariaman. Oh, jauh sekali. Jauh sekali makanya. Kita menetapkan APBD kita itu 1,4 kemarin. Dana DAU. Iya, 1,4 itu kan hanya sekitar 80 miliar yang menjadi APAD gitu. Selebihnya itu DAU, Ya, ya. dana transfer. Ya, ini Itu hampir setengahnya jadi itu. ya, jadi DAU untuk Kabupaten Padang Pariaman itu 638 miliar 430 juta 57 ribu Uh, rupiah. Itu DAU-nya. luar biasa Nah, tuh pemotongannya itu.
Ya, kemudian untuk DAU untuk mendukung gaji P3K itu dia mendapat 15 miliar 100 juta 394 ribu. Oh, ada Artinya bantuan bantuan dari DAU ya untuk gaji P3K ya. untuk P3K ada namanya DAU yang ditentukan penggunaannya. Oh, oh ya, ya, Nah, ya. jadi Ya, kalau DAU itu kan. ini bisa dilihat, mungkin kalau Pak Andri punya data ini ya, Mm-mm. berapa DAU 2024 Kalau yang DAU udah realisasinya, ya mungkin itu kita 2024 bisa banding-bandingkan atau mungkin dan DAU 2024 sekitar itu berapa? nggak salah 800 miliar itu. Nah, ini otomatis 800 miliar. kita hilang, tanda kutip, hilang uangnya 200 miliar. Nah, artinya Iya, iya, makanya iya. tadi yang 800 miliar itu carilah dari PAD kita. Nah, PAD kita kan nggak punya uang sampai 200 miliar. Iya, paling besar tuh PAD kemarin hampir mendekati 90 miliar cuma. Ya, ini akan jadi hal yang menarik nanti di pembahasan TAPD, apa yang Hmm. harus dikurangi dengan telah Iya, iya. keluarnya peraturan menteri Kepmen apa keputusan Menteri Keuangan tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun 2025. Iya, iya, iya. Berarti selain Jadi yang Pak Rektor sampaikan tadi, eh, apa, memperhatikan belanja-belanja yang benar-benar penting untuk apa? Mengurangi yang seremonial, mengurangi hal sifatnya yang ya jadi impres juga disebutkan yang tidak mendukung penyampaian visi dan misi. Selain itu apa lagi Pak Rektor? Apakah perlu enggak ya, kita mengadakan apa kepada pegawai ini dibagi dua, yang setengah WFA dan setengah WFO gitu? Bisa nggak seperti itu? kalau sebenarnya kan kalau bekerja sekarang kan memang di kementerian itu WFA Ya, namanya, work ya. from anywhere. Ya, Anywhere ya, ya. jadi dia mengurangi jumlah orang di kantor sehingga Betul. AC nggak perlu dihubungin, Ya, lift nggak listrik nggak perlu. perlu banyak. Walaupun kita khawatirnya ya kita khawatirnya kalau di daerah kayaknya agak sulit. Kenapa? Karena daerah itu langsung menjadi pelayanan publik. Kalau kementerian kan dia Oh, melayani daerah, beda. daerah ya, 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 ya. Kalau kita kan melayani publik langsung, masyarakat langsung. Jadi kalau misalnya yang kedua di daerah itu tidak didukung oleh aplikasi yang memadai, jaringan yang tidak memadai, perangkat yang tidak memadai. Tidak semua ASN mungkin punya laptop. Betul, betul, betul. Ya. Nah, tidak semua ASN juga mahir laptop. Nah, takutnya Iya, nanti iya, iya. kalau di daerah itu akan mengurangi apa namanya kualitas pelayanan publik kita. Kalau di pusat itu kan relatif mereka sudah mahir dengan teknologi. Yang kedua Setting bagus. pelanggannya Setting kan bagus. tanda kutip lah daerah Daerah. pemerintah kabupaten. Ya, Dan juga mereka juga relatif tidak terlalu sering bertemu dengan klien-kliennya tadi. Kalau kita kan betul. relatif kan bertemu, jadi tentu tidak ini. Yang kedua juga mereka masuk dengan tidak masuk, mereka malah senang. Contoh mungkin pengalaman pengalaman pas COVID kemarin bekerja dari rumah, mereka bukannya bekerja tapi sibuk menanam, menanam bunga, sibuk untuk pekerjaan rumah tangga, bukan Iya. mengerjakan pekerjaan kantornya. Jadi Pemda rugi karena gaji nggak dipotong. Kecuali kalau Pak Andri nggak masuk hari ini dipotong gajinya 2 hari, nah, itu kan oke lah kan. Kalau ini kan gaji penuh, tapi dia nggak masuk kantor ya ngapain? Tidak, apalagi artinya kan efisiensinya kan tidak harus seperti itu. Sebenarnya kan ya efisiensi lakukan itu kan ya tadi masalah penggunaan kertas. Kalau ada undangan ya cukup di scan sama sekretariat, kemudian dia share ke WA. Kemudian nggak perlu lagi ke pengeprint laporan, filenya dalam bentuk Ya. e-paper saja. Ya nggak perlu nanti harus kalau rapat misalnya nggak perlu pakai makan minum misalnya, nggak perlu pakai ROP kota, ya cukuplah rapat saja. Kecuali nanti kalau contoh kayak kayak di kampus yang ini di Bukit Tinggi kami bikin kebijakan rapat di bawah 3 jam itu tidak ada questionnaire sama sekali. Rapat sampai 7 jam ya
rapat kalau sampai 7 jam itu baru diberi snack. Lebih dari 7 jam dikasih makan siang. Jadi artinya kalau misalnya kita cuma rapat, acara cuma 1 jam, ya acara cuma 1 jam 2 jam ya ngapain dia dikasih snack? Ya, karena rapatnya kan cuma sebentar. Nah, kalau kita kan terbiasa rapat sedikit-sedikit kue kotak. Nah, rapatnya kadang sejamnya 30 menitnya, kue kotak timbul. Oh, nah gitu. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya momen, apalagi tahun ini Pemda harus nyusun RKPD 2026, harus nyusun RPJMD 2025-2029. Jadi ya momen main sikat aja. Ya, jadi artinya mungkin akan ada dieliminasi ya. Kalau lebih ekstrimnya, kalau SKPD itu tidak apa namanya tidak prioritas dari kepala daerah terpilih, ya sudah jadikan bidang saja dia. Jadi urusannya turun menjadi bidang. Cuma kan ini harus berani kepala daerah untuk memotong ya. Jadi biar dia nanti apa namanya biar ya toh juga penurunannya sangat signifikan, ada dasar. Ya, apalagi kan dengan cuma kan kita harapkan ya jangan nanti kalau apa ya kadang-kadang karyawan ini kan baru menikmati TPP Pak Andre. Dengan adanya DAU khawatirnya TPP hilang. Nah, ini kan kacau ini sebenarnya. Ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Pak Mail atau ikut berkomentar? Silakan. Silakan Pak Mail. Gimana Pak Mail efisiensi yang kebijakan Pak Prabowo ini Pak Mail? Masih nyimak. Pak Mail, ada ke apa enggak keluh kesah di OPD mengenai atau sudah ada yang baca ini? Sudah tahu ini dengan instruksi presiden ini, impres ini. Teman-teman di Pak Mail sekarang gimana? Ya di pertanian. Teman-teman di pertanian udah tahu nggak dengan instruksi presiden ini? Belum ya. Kalau kita coba cek di internet, di apa cari impres ini, di situ banyak sekali yang harus diefisiensikan, dipotong, di apa segala macam. Kami di Kominfo juga bingung gitu, karena publikasi beberapa. Hah? Efisiensi belanja, efisiensi belanja APBD. Iya, iya, dia salah Ini Pak satu Mail dari dari Dinas Pertanian. dinas pertanian ya. Ini ada menarik nih Pak Mail. Statement dari Menteri Pertanian. Jadi Menteri Pertanian itu setengah anggarannya dipotong, lebih dari 10 triliun dipotong, tersisa sedikit. Nah, ketika diminta tanggapan oleh ini, kan dia 10 triliun lebih dipotong, ya. Ketika diminta tanggapan oleh wartawan, dia cuma menjawab, doakan kami sehat-sehat saja. Nah, itu kalimatnya. Jadi dia cuma kalimatnya statement tanpa ekspresi, doakan kami sehat-sehat saja. Artinya Pak Menterinya sangat kecewa, tanda kutip mungkin ya, karena pada kita tahu Pak Prabowo itu punya program unggulannya ketahanan pangan, swasembada pangan kan. Nah, mencetak sawah-sawah baru dan lain sebagainya. Tiba-tiba sekarang setengah dari lebih dari setengah di DPA-nya itu dipotong. Ya, ya itu Pak. Jadi ya siap. Ya itu eh, jadi menarik sebenarnya Pak Menterinya menjawab pertanyaan
pertanyaan dari wartawannya apa tanggapan terhadap pemotongan tadi, dia jawab ya tadi doakan kami sehat-sehat saja. Dari kita baca hanya tiga lembaga yang aman dari pemangkasan, ada Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan DPR. Ya, Sekretariat DPR. Ya, ketiga ketiga institusi di sana ada di bawah kita. Tiga pasal katakan saja kami saja. ya, putus-putus sarapan. Sebenarnya apanya Pak Andre? Halo, halo, ya, ya maksudnya tadi tiga institusi ini aman lah ya, tidak seperti yang lain seperti pertanyaan tadi sampai pasar itu kan udah kata-kata pasar gitu. Nah, Ya, ya ini mungkin mereka pengaruh pengaruh ekonomi dunia atau ekonomi kita itu gimana Pak Rektor? dan sebenarnya kita memang kalau dibilang pengaruh dunia sebenarnya kan belum ini ya, secara efek ininya kan belum belum kelihatan kita sebenarnya walaupun sudah Ya, mulai. hmm, Eh, Cuma kita melihat sebenarnya memang hutang yang sangat besar hari ini, hutang pemerintah kita sangat besar hari ini untuk membayar bunga saja sudah 100 triliun ya, eh, bunga. Ya, ini makanya akhirnya APBD-nya bocor. iya iya Ya, iya, artinya kita tidak punya dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan pemerintah. betul betul Ini, betul. nah jadi ini kita apa, kalau untuk dunia mungkin ini akan sebentar lagi kan Pak apa namanya Pak Trump itu kan sudah mulai mewarning negara-negara yang bergabung di BRICS itu ya karena kan ada kesepakatan bikin mata uang yang dipimpin oleh Rusia dan Iya Tiongkok iya itu kan negara itu suruh keluar semua kalau iya tidak iya. dia akan kasih pajak 100% lebih tinggi. Nah ini Indonesia nggak tahu nasibnya apakah dia akan tetap bergabung di BRICS dengan adanya rekaman dari Pak Trump atau tidak. Oke. Tadi Pak apa enggak dengar enggak apa yang disampaikan Pak Rektor tadi? Dengan asal saja sebagai Pak Rektor bahwa kita di AU kita hanya 638 miliar lebih. Kalau saya ingat Pak Mail di AU kita tahun kemarin 800-an ya Pak Mail ya. Lupa ya. Cuma yang jelas PBD kita yang kita tetapkan kemarin kan 1,4 ya. Dari 1,4 itu yang dari AU rasanya 900-an miliar gitu. Hmm. Ya, kalau APBD jumlah APBD kita kan 1,4 ini. Kalau dengan ada pemotongan ini mungkin nggak sampai 1,4 lagi, tapi kurang dari 1 triliun. Nah, kita kan merasakan ini pamannya sebelum-sebelumnya kan setiap ada refocusing, ada pemotongan, ada dana teknik yang harus dikumpulkan untuk OPD tertentu. Kita kan semua resah semuanya kan. Bahkan ada yang cuma dapat dana operasional itu 300 juta, 500 juta dan segala macamnya. Akhirnya kondisinya ini membuat kondisi kerja kita menurun kan. Namun seperti yang kata Pak Rektor tadi, karena ini kan dana transfer, mau tak mau kan kita harus terima. Yang ya kita kan menerima uang dari pusat gitu. Nah, akhirnya kita terpaksa harus menerima. Dan kalau misalnya ada keluhan tadi yang disampaikan oleh para petani, terpaksa kita cari cara menyampaikan kepada petani, bersabarlah petani, tahun ini kondisi kita lagi keuangan kita sedang kendala, sehingganya tidak bisa kita apa namanya memberikan apa yang diminta oleh para petani. Cuma yang persoalan di petani ini kan irigasi, pupuk dan segala macamnya ya Pak ya. Gimana menurut
Ya. Oh, nggak dapat kalau dapat pertandingan. Dapat DAK kami nih. Oh iya, iya karena bisa dari WF aja apa main work from anywhere. Ada istilahnya di Kementerian sekarang ini work from anywhere. Kerja di mana saja sekarang. Iyalah. Oke lah. Ah, gimana pemain? Ya bidang perkebunan ya.